Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata pelajaran V8 ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita absen dulu ya. Saya absen sesuai nama kalian yang ada di ini Google Classroom ya. Saya panggil yang hadir dikatakan hadir. Yang pertama Ahlan Maulana. Ahlan Maulana hadir nggak? Ahmad Arsya. Dir. Ahmad Naufal Rizik. Alfajrista. Hadir. Alfi Robi. Dir. Ananda Eka Prastya. Ananda Kusuma Putra. Azaidan Nur Wahid. Bembi Setiawan. Faris Farhan. Dir. Hadir. Fajar Putra. Fauzan Al Ghifari. Guntur Kukuh. Hendri Dwi Saputra. Hadir. Hadir. Jesse Chandra. Saya hadir. Muklis Sakti Wibowo. Hadir. Hadir. Muhammad Lutfi. Putri Alita. Hadir. Rizky Fardana. Faryada. Hadir. Hadir, Pak. Rizal Maulana. Hadir. Rizky Hendrawan. Hadir. Rizky Robi ada. Rofina Laila. Satya Arisandi. Surya Pratama. Pak, kok nama saya nggak dipanggil, Pak? Bentar. Umiyati Dwi Anggraini. Hadir. Yasmin Haniyah. Zaina Azahra. Hadir. Miftah Nurdin Mulyadi. Rohit. Dan yang terakhir Rudi Setiawan. Ada yang namanya belum kepanggil? Coba sudah kepanggil semua. Ya sudah semua berarti ya. Ya baik, kita langsung mulai saja ya ke materinya. Sebentar. Ini bisa kelihatan nggak ini PowerPoint-nya? Kelihatan. Iya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Ya sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian di radio penerima ya. Sekarang kita akan membahas tentang perbaikan radio penerima. Nah, tujuannya itu agar kita dapat mengetahui metode perawatan dan perbaikan di pesawat radio penerima. Jadi kita dapat tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikannya. Nah, yang pertama itu langkah-langkah perbaikannya. Yang pertama,
mengerti secara persis keadaan gangguan, mendengarkan dengan seksama gangguan-gangguan macam apa saja yang tengah terjadi pada pesawat bersangkutan. Kemudian untuk meyakinkan keadaan gangguan tersebut, putarlah tombol-tombol pengatur yang ada pada pesawat. Nah, jadi untuk mengetahuinya itu yang pertama bisa dengan didengarkan untuk mengetahui kesalahan di pesawat penerima. Dan yang kedua bisa diputar tombol-tombolnya untuk mengetahui ada gangguan apa tidak di pesawat penerima. Nah, yang kedua menyimpulkan blok-blok yang rusak. Bila gejala gangguan telah diketahui secara pasti, buatlah kesimpulan sementara bahwa gangguan tersebut terjadi karena adanya kerusakan pada bagian inti atau bagian inti dan sebagainya. Nah, yang kedua bisa dibuat kesimpulan untuk kepastian yang sudah diketahui bahwa kerusakan itu sudah bisa ditentukan. Nah, yang diperiksa itu bukan di satu titik saja ya. Jadi semua bisa harus dicek untuk mengetahui kerusakannya agar tidak ada yang terlewat di kerusakannya. Misalnya di blok A dan blok B harus dicek semua apakah A normal atau B juga normal atau tidak. Untuk mengetahuinya bisa dicek semuanya agar tidak ada yang terlewat. Nah, yang keempat, mengalokasikan kerusakan dengan metode pengukuran. Langkah-langkah mengukur tegangan yang harus dilakukan. Yang pertama, hidupkan pesawat penerima radio dan datalah pemancar-pemancar yang ada di lokasi daerah Anda untuk MAN dan NW. Yang kedua, matikan pesawat penerima, kemudian sambungkan antena dengan ground pesawat menggunakan kabel penghubung yang tersedia untuk menghindari adanya sinyal yang masuk ke dalam pesawat penerima Anda. Yang ketiga, hidupkan kembali pesawat penerima. Yang keempat, mengukur tegangan. Gunakan multimeter untuk mengukur tegangan kaki-kaki semua komponen aktif seperti transistor. Catat hasil pengukuran dan buat tabel hasil pengukuran. Nah, pengukuran tegangannya juga harus dicek untuk mengetahui adanya arus atau tidak, atau arusnya itu pas atau tidak dengan yang seharusnya ada di rangkaian tersebut. Nah, yang kelima, mengalokasikan kerusakan dengan melacak jalur rangkaian. Nah, dengan menggunakan metode obeng yang disentuh dengan telunjuk pada titik tertentu, akan diketahui lokasi gangguan yang terjadi pada pesawat penerima. Prosedur percobaan ini dapat dilakukan secara berurutan, mulai loudspeaker sampai ke depan rangkaian, yaitu terminal antena. Nah, pengukuran jalur dengan avometer. Nah, untuk pengukuran jalur dengan avometer ini untuk mengetahui masih ada arus atau tidak di jalur layout dan di rangkaiannya itu masih aktif atau tidak. Jadi bisa dicek dengan avometer masih ada data arus yang mengalir atau tidak, atau komponen mengalami kerusakan atau tidak ya. Nah, ini contoh-contoh kerusakan, misalnya suara radio lemah. Misalnya bagian yang rusak detektor di transistor. Nah, analisa pengukurannya itu bisa disimpulkan dengan tegangan bias yang salah pada transistor. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dibetulkan tegangan bias atau diganti dengan transistor yang baru. Nah, yang kedua, misalnya kerusakan di dioda, dianalisa pengukurannya tegangan bias yang salah pada dioda. Betulkan tegangan bias dan ganti dengan dioda yang baru. Nah, yang ketiga, kerusakan di filter AGC. Dianalisa pengukurannya kondensator filter AGC putus. Penyelesaiannya periksa sirkuit atau komponen sekitar rangkaian detektor. Nah, ini kalau kerusakan tidak ada sinyal. Nah, ini bagian yang rusak, gulungan transformator IF. Dianalisa pengukuran hambatan kumparan sekunder trafo putus. Nah, itu penyelesaiannya bisa dengan diganti trafo IF-nya. Nah, yang kedua, bagian yang rusak misalnya di detektor dioda atau transistor. Dianalisa pengukurannya tegangan bias yang salah pada dioda.
Penyelesaiannya dengan betulkan tegangan bias atau ganti dengan dioda yang baru. Yang ketiga, misalnya kerusakan di osilator lokal pada rangkaian penala. Dianalisa pengukuran transistor penguat RF tegangan bias yang salah. Ya, penyelesaiannya bisa dengan periksa sirkuit atau komponen sekitar rangkaian penala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di materi kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bila ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin adik-adik yang ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan. Gimana? Ada yang bertanya atau tidak? Ayo yang lain. Baik diam aja ini. Silakan bagi yang ingin bertanya. Alfi Robi. Satya. Satya Sandi. Lu ngample aja lu. Ayo cepat. Yang lain tanya. Gimana? Ada yang bertanya? Tidak? Ayo yang lain si ya silakan. Saya boleh bisa di ini lagi Pak, dijalanin lagi, tapi nggak usah dijelasin Pak. Dijalanin. Ya, maksudnya nggak usah dari awal Dibuka lagi. mungkin Dibuka aja. Dibuka. Dari awal mungkin dari awal Putri ya bagaimana? Iya Pak. Iya, bisa lihat Pak. Sebentar. Dari mana? Dari sini tujuan. Next. Dari yang kerusakannya Pak, dari Kerusakan yang mana? Yang ini mengalokasikan kerusakan. coba saya mau nanya Pak. Iya, baik. Silakan. Kan jika kerusakan di filter AGC, cara memperbaikinya dengan cara selain Di mana? Ulangi Putri, ulangi pertanyaannya. tentu Pak. Ayo Putri, ayo. Yang lain si Jena yang perempuan, ayo. Silakan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Sepertinya sudah pada paham ya.
Kendrawan, ayo. Jeffrey, Miati, Yasmin, diam baca. Ayo. Banyak yang bertanyakan di situ, cuma kalian nggak kurang menyimak aja sih. Ayo. Putri tadi pertanyaan apa tadi? Silakan tanya sama Pak Apip itu. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak. Si Putri tadi nggak jadi Putri. Rofina. Ayo. Bapak, saya mau nanya. Ya silakan. Ya, silakan. Pak Apip itu silakan. Kan tadi pas di awal ada cara menyimpulkan blok yang rusak itu, kira-kira cara menyimpulkannya gimana? Menyimpulkan blok yang rusak. Iya. Yang slide berapa itu tadi? Nah, ini kesimpulannya itu dari yang pertama sudah didengarkan ada gangguan-gangguan di radio pesawat penerima. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulan awal kerusakan yang terjadi itu kerusakan seperti apa yang terjadi. Nah, nanti bisa dicek lagi dengan avometer seperti yang di slide sebelumnya, dan bisa dicek di blok-blok di rangkaiannya. Bagaimana? Gimana pertanyaannya? Siapa tadi tuh? Udah puas belum? Apa Sudah terjawab apa belum pertanyaannya? Udah, Pak. Ya, Kalau Di dalam kerusakan rangkaian? kalau di dalam kerusakan rangkaian. RGC gimana Pak? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ayo Pak Apip, silakan dijawab. bagaimana kerusakan di filter AGC? Filter AGC. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya dengan kondensator filter AGC putus itu bisa menyebabkan di filter AGC tidak bisa Tidak berfungsi gitu tidak ya. berfungsi dengan baik. Ya, silakan Pak Apip, silakan jawab. Banyak pertanyaan itu. Pak, maksud dari kondensator filter AGC itu maksudnya apa, Pak? Di bagian apanya, Pak, yang putus? Di bagian kondensator filter AGC, Maksud dari kondensatornya itu apa tuh maksudnya? sebentar. Nah, jadi kerusakannya itu biasanya di bagian transistor dan pada rangkaian di rangkaian kaki-kakinya. Kalau Iya, Pak. mau ditutup silakan kalau sudah selesai. Karena waktu juga belum selesai ya. Ya, waktunya Sudah habis. sudah hampir habis. Ya, baik.
Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Terima kasih buat Pak Giltom yang sudah menyempatkan waktunya untuk pertemuan ini. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi ininya direkam ya videonya ya. Iya, Pak. Nanti dokumen dosennya. Ya, baik, Pak. Jangan sampai Sudah, lupa ya. Iya. Supaya nanti enggak ini lagi.